Dewa Perang Yesikai. Bab 1921. Seperti kata pepatah, ketenaran membawa masalah. Jika seseorang menjadi pusat perhatian semua orang, bahkan jika ia seorang orang suci, beberapa kesalahan pasti akan terbongkar. Jika beberapa orang dengan motif tersembunyi membesar-besarkan dan membesar-besarkan noda ini tanpa batas, dan membesar-besarkannya tanpa batas, hal itu akan menjadi opini publik yang sangat merugikan seniman. Oleh karena itu, kebanyakan seniman tidak akan terlalu menonjol, agar tidak menjadi burung pertama yang menjulurkan kepalanya dan ditembak. Isu keluarga inti memang lazim dalam wawancara dengan para seniman, tetapi tidak dianggap sebagai privasi yang penting. Lagi pula, setiap orang memiliki orang tua, dan beberapa seniman bahkan terkenal karena keluarga mereka yang harmonis. Jadi, hal ini bukanlah isu yang tajam dalam wawancara. Meskipun pertanyaan bos agak menyinggung, pertanyaan tersebut bukanlah pertanyaan yang rumit dan tajam, sehingga staf yang hadir tidak merasa ada masalah. Yueling bersikeras menyembunyikannya, pasti ada alasan lain, sorot mata Ghost yang aneh. Yueling begitu menghindari pertanyaan itu, mungkin ada cerita tersembunyi lainnya. Siapa yang sengaja menghindari pertanyaan tentang orang tua mereka? Yesikai pernah menduga bahwa Yueling terkait dengan proyek HST, dan bahkan memiliki koneksi besar. Ini tampaknya menjadi konfirmasi bahwa Yueling memang memiliki beberapa rahasia yang tidak bisa diungkapkan. Baiklah, karena Nona Yueling bersikeras tidak memberitahuku, aku akan mengganti pertanyaannya. Aku ingin tahu apakah kamu sudah punya pacar sekarang? Haha, tidak, jawab Yueling sigap. Skandal juga merupakan salah satu isu terpenting yang melibatkan seniman. Banyak seniman yang tercoreng citranya karena skandal, tetapi Yueling tidak banyak terlibat skandal. Mungkin karena ia jarang berinteraksi dengan seniman pria. Benarkah? Nona Yueling sangat cantik, apa kau tidak ingin mencari pacar dan menjalin hubungan? Saya masih muda sekarang dan saya masih ingin fokus pada karir saya. Saya harap tuanku mengerti. Tentu saja, tentu saja. Saya di sini untuk melakukan wawancara sebagai bagian dari pekerjaan perusahaan. Secara pribadi, saya tidak punya niat buruk terhadap Nona Yueling, dan saya sama sekali tidak bermaksud menyerangnya. Saya mengerti. Apakah tuanku punya pertanyaan lain? Tanya Yueling balik. Kudengar beberapa perusahaan hiburan ingin mengontrakmu, tapi kau menolak semuanya. Kenapa begitu? Ghost melanjutkan pertanyaannya. Sudah kujelaskan sebelumnya. Alasanku tidak bergabung dengan perusahaan hiburan adalah karena aku hanya ingin lebih banyak waktu luang. Lagi pula, kalau aku menandatangani kontrak, aku harus mematuhi peraturan perusahaan, yang menurutku agak merepotkan. Jadi, aku memutuskan untuk membuka studio sendiri agar aku punya lebih banyak waktu untuk mengatur kegiatanku sendiri dan menekuni hobiku. Begitu ya. Nona Yueling menyebutkan hobi dan kegiatan, tapi aku penasaran apa saja itu. Misalnya, berenang, yoga, dan memasak. Saya tidak menyangka Nona Yueling punya banyak minat. Oke, pertanyaan berikutnya. 2 jam kemudian. Nona Yueling, sudah malam. Kurasa kita harus mengakhiri wawancara hari ini. Ghost berdiri perlahan. 2 jam terakhir, ia telah mengajukan pertanyaan berbelit-belit, seringkali menyinggung identitasnya, tetapi Yueling sangat cerdas dan selalu menghindari inti permasalahan. Namun, Ghost masih mendapatkan banyak informasi, dan dari informasi yang ia dapatkan sekarang, ia sudah bisa mendapatkan beberapa hal yang berguna. Baiklah, saya tidak akan mengantar Anda, tuanku. Sampai jumpa lagi. Baiklah, selamat tinggal. 2 hari kemudian, Eropa. Aku tak pernah menyangka bepergian bisa begitu melelahkan. Yesikai menghela napas dan berbaring dengan nyaman di tempat tidur hotel. Chen Yuxin masih tampak bersemangat. Mungkin ia terlalu lama tertekan, dan ketika ia tiba-tiba rileks, ia tak bisa mengendalikan diri. Xiao Kai, kita sudah mengunjungi banyak tempat akhir-akhir ini. Apakah ada yang kamu sukai? Jika aku harus mengatakan apa yang paling kusuka saat ini, mungkin itu adalah tempat tidur di hotel. Melelahkan sekali, keluh Yesikai. Xiao Kai, suamiku, akhirnya kita sampai di sini, bisakah kita bermain sebentar lagi sebelum pulang? Chen Yuxin jelas belum puas, dan Yesikai tidak punya pilihan. Kali ini ia datang khusus untuk menebus Chen Yuxin, jadi tentu saja ia yang berhak memutuskan. Lagi pula, mereka bersenang-senang kali ini, dan itu bisa dianggap memenuhi salah satu keinginan Chen Yuxin. Karena mereka sedang bermain, mereka harus bersenang-senang. Baiklah, Anda yang memiliki keputusan akhir. Bagus sekali. Chen Yuxin tiba-tiba menciumnya, dan setelah beberapa saat, bibir mereka pun terpisah. Tapi bolehkah kami libur sehari? Kami sudah berjalan cukup jauh beberapa hari ini untuk lari maraton, canda Yesikai. Ia tak pernah menyangka bahwa dirinya, seorang kultivator, akan gagal total dalam perjalanan. Tentu saja, tidak masalah. Kita istirahat saja di hotel seharian.
Ngomong-ngomong, hotel ini punya beberapa kegiatan rekreasi yang lumayan bagus. Kita bisa pergi dan melihat-lihat. Yesike mengeluarkan ponselnya dan melihat Ghost mengiriminya pesan teks, tetapi pesan itu sudah dikirim 1 jam yang lalu. Namun, ia dan Chen Yuxin sedang berbelanja saat itu, jadi mereka tidak menyadarinya. Xiao Kai, ada apa? Chen Yuxin mencondongkan tubuh dengan rasa ingin tahu. Yesike secara naluriah menyimpan ponselnya, tetapi tindakan ini membuat Chen Yuxin merasa curiga. Xiao Kai, apa-apaan ini? Kenapa kau tidak membiarkanku melihatnya? Ini pesan teks dari Ghost. Aku sedang membantunya berganti pekerjaan dan dia baru saja memberitahuku. Yesike membuat alasan. Chen Yuxin sangat curiga. Jika dia terus menyembunyikannya, itu akan membuatnya curiga. Apakah sesederhana itu? Tentu saja, sesederhana itu. Yesike melanjutkan penjelasannya, hantu itu sekarang hanyalah orang biasa di Laut Cina Timur. Aku harus membantunya berganti pekerjaan. Kau seharusnya tidak keberatan, kan? Yesike telah mengatakan ini, dan Chen Yuxin harus menyerah. Jika dia terus mempertahankannya, itu akan membuatnya tampak pelit. Baiklah, terserah kamu. Larut malam. Bos, aku sedang menyelidiki Yueling. Kita bicara selama 2 jam hari ini. Yesike berjalan ke atap hotel dan menghubungi nomor Ghost. Apa hasilnya? Tidak, dia menghindari pertanyaanku, dan aku tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi seperti dugaanmu, bos, identitasnya hampir kosong. Bagaimana mungkin orang biasa tidak bisa mengetahui identitasnya? Dia pasti bukan orang biasa, kata Yesike enteng. Yueling bukanlah orang biasa. Dia menyembunyikan sesuatu dan merencanakan sesuatu. Yesike tidak bisa menebaknya dan hanya bisa menanggapi perubahan dengan sikap yang sama. Hantu, awasi Laut Cina Timur. Jika ada sesuatu yang tidak biasa, laporkan kapan saja. Ya. Saat Yesike tengah berkonsentrasi menelepon, dia tidak menyadari ada sosok yang muncul di belakangnya. Bab 1922. Oke, sudah beres. Kita bicara nanti kalau ada masalah, kata Yesike tenang. Ia yakin Yueling pasti ada hubungannya dengan proyek HST. Meski belum ada kemajuan, ia tidak panik. Pertama, George sudah meninggal, dan pilar proyek HST telah runtuh. Sekalipun Yueling masih ada, ia tidak bisa mendukung proyek itu sendirian. Kedua, semua pangkalan HST telah dihancurkan, dan Yueling sedang diawasi. Mustahil baginya untuk membangun pangkalan baru. Tanpa pangkalan, mereka tidak bisa menciptakan pasukan mutan baru. Juga, bos, kau memintaku untuk menyelidiki cacing Gu. Aku juga bertanya pada Wuyan. Meskipun Gu pemakan jantung langka, kebanyakan orang tidak memilikinya dan tidak membutuhkannya karena sifatnya yang sangat mematikan. Gu ini jarang muncul di sekte-sekte Jianghu, jadi hanya ada beberapa sekte dan keluarga yang mencurigakan. Kita bisa mulai penyelidikan dari mereka. Ghost melanjutkan. Setelah kembali dari Amerika Utara, Yesike merasa semakin aneh. Bagaimana mungkin George memiliki begitu banyak cacing Gu yang aneh di tangannya? Kau tahu, benda-benda ini tidak bisa dibesarkan dengan uang, apalagi Gu pemakan jantung dan Gu racun merah adalah cacing Gu langka, dan bahkan lebih sulit untuk dibudidayakan. Jadi, kecuali George ahli dalam membesarkan Gu, tentu saja, dia jelas bukan. Jadi satu-satunya penjelasan adalah ada seseorang di belakangnya yang mahir dalam teknik Gu dan cacing Gu. Siapakah orangnya? Mungkinkah Yueling? Yesike langsung teringat padanya, tetapi setelah dipikir-pikir lagi, kemungkinannya hampir nol. Membesarkan Gu adalah tugas yang sangat memakan waktu dan melelahkan. Bintang besar seperti Yueling terbang ke 3 tempat sehari dan perjalanan bisnis adalah hal yang biasa. Mustahil baginya untuk keluar dan membesarkan Gu secara khusus, jadi jelas bukan dia. Jadi siapakah orangnya? Yesike berpikir keras. Ia tak bisa memikirkan siapapun. Bahkan, selain Buzong yang pendiam, ia tak bisa memikirkan siapapun yang mahir dalam seni serangga Gu. Siapakah orangnya? Kalau begitu, aku ingin merepotkanmu untuk menyelidiki lebih lanjut. Tidak banyak organisasi yang bisa memiliki begitu banyak serangga beracun yang aneh dan ganjil. Seharusnya ada beberapa petunjuk. Oke, tidak masalah. Yesike menutup telepon dan menghela napas panjang. Cuacanya sangat dingin sekarang. Berdiri di atap, angin dingin terus bertiup di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak sangat sunyi. Xiao Kai. Pada saat ini, suara dingin terdengar di belakang Yesike. Xiao Xin, kenapa kamu di sini? Yesike tidak menyangka Chen Yuxin akan muncul tiba-tiba. Aku baru saja datang ke sini, tapi tidak bisa menemukanmu. Pelayan hotel bilang kau naik ke atap. Ya, aku datang. Untuk menghirup udara segar. Yesike tersenyum getir. Ia tidak yakin apakah Chen Yuxin mendengar apa yang baru saja ia katakan. Mungkin ia sudah lama menunggu di sana. Apakah ada yang salah? Tidak ada apa-apa. Kau bohong lagi.
Kau jelas-jelas sedang memikirkan sesuatu, kata Chen Yuxin dingin. Tidak apa-apa, hanya mengobrol dengan hantu. Oke, ayo cepat turun. Aku sudah minta seseorang menyiapkan makanan, semuanya makanan khas daerah sini. Baiklah, ayo pergi. Mereka berdua bepergian ke Eropa selama seminggu lagi dan akhirnya bersenang-senang. Ye Shikei berusaha sebaik mungkin untuk menemani Chen Yuxin, tidak berdebat dengannya, dan berusaha untuk sebisa mungkin menemaninya. Haha, Xiao Kai, kita bersenang-senang sekali kali ini. Ayo main lagi lain kali. Berapa umurmu? Kamu sudah menjadi ibu, tapi kamu masih sangat suka bermain. Anakmu menunggumu di rumah. Ye Shikei menepuk dahinya pelan. Karena sudah lama jauh dari rumah, anak itu pasti menunggu dengan cemas di rumah. Meskipun baru berusia beberapa bulan, ia sangat dekat dengan ibunya, Chen Yuxin. Baiklah, aku hanya bercanda, ayo pulang. Bagus. Begitu mereka tiba di Bandara Yanjing, Chen Ruoya mengirim seseorang untuk menjemput mereka. Setelah pulang, Chen Yuxin bergegas ke kamarnya. Ia sudah lama tidak bertemu Xiao Yeye, dan sebenarnya ia sangat merindukannya. Dari sudut pandang tertentu, mentalitas Chen Yuxin juga seperti anak kecil. Meskipun dia hanya pergi selama 3 minggu, Ye Shikei merasa seperti dia telah pergi untuk waktu yang lama, seolah-olah dia tidak kembali untuk waktu yang lama. Xiao Yeki sedang tidur. Chen Yuxin perlahan berjalan keluar kamar. Baiklah, aku ada sesuatu yang harus dilakukan, jadi aku akan keluar sebentar. Tunggu sebentar. Chen Yuxin tiba-tiba menghentikannya. Kenapa? Ada yang lain? Tanya Ye Shikei balik. Ada apa denganmu? Pergi keluar. Baiklah, Xiao Xin, kamu tinggal saja di rumah. Aku akan kembali nanti malam. Ye Shikei datang ke rumah Ji. Ji Qian sudah menunggunya di ruang rapat. Ada juga satu orang lagi, Ghost. Dia sudah tiba di Yanjing dan sudah berada di sana selama 2 hari. Dia telah tinggal di rumah Ji selama 2 hari terakhir. Bos, bagaimana kabarmu di Eropa akhir-akhir ini? Ghost melangkah maju dan menyapa. Tentu saja. Tapi kamu pasti sangat sibuk akhir-akhir ini. Tentu saja, meskipun Yue Ling masih muda, dia juga licik. Tidak mudah untuk menyelidikinya. Lagi pula, dia hidup menyendiri dan jarang keluar. Tidak mudah untuk menemukannya. Aku sudah menduganya. Dia bukan orang yang mudah ditebak. Tidak perlu menyelidikinya lagi. Kita hanya perlu mengirim pengawal rahasia untuk mengawasinya setiap saat. Ada begitu banyak paparazzi yang ingin memotretnya, dan mudah bagi pengawal rahasia untuk bersembunyi. Ye Shikei melambaikan tangannya. Karena tidak menemukan celah dari Yue Ling, ia harus mengubah targetnya tepat waktu. Bagaimana penyelidikan cacinggu? Ini kabar baik. Ghost mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. Gu pemakan jantung adalah salah satu serangga gu paling mematikan di dunia, dan tidak meninggalkan jejak. Bahkan setelah seseorang meninggal, sulit untuk mendeteksi bahwa itu disebabkan oleh gu pemakan jantung. Serangga gu jenis ini tumbuh di pegunungan pedalaman di selatan Sungai Yangtze. Sedangkan gu racun merah berbeda. Ini adalah serangga gu langka yang tumbuh di gurun Gobi. Ia dapat memasuki tubuh manusia dan menyebabkan tubuh membakar diri. Kemudian, ia dibudidayakan. Selain itu, dengan perkembangan teknologi, kita dapat mensimulasikan lingkungan serupa. Jadi, kita hanya perlu menemukan seseorang yang ahli dalam serangga gu, mendapatkan tubuh induknya, dan kemudian kita dapat membudidayakannya. Pegunungan Jiangnan yang dalam, gumam Ye Shikei. Ia teringat seseorang, Chen Yaozu. Ia telah berlatih di pegunungan Jiangnan yang dalam selama beberapa dekade. Tidaklah berlebihan jika menyebutnya, goblin tua. Karena gu pemakan hati berasal dari sana, mungkin ia punya beberapa petunjuk. Gu pemakan jantung berbeda dengan gu racun merah. Gu jenis ini memiliki umur yang sangat pendek dan sangat rapuh. Jika tidak hati-hati, suhu, kelembapan, atau gangguan sekecil apapun akan langsung membunuh gu jenis ini, sehingga sangat sulit untuk dibudidayakan. Bab 1923. Aku tidak menyangka gu pemakan jantung ini begitu rapuh. Ye Shikei menghela napas, kalau tidak hati-hati, kau akan mati. Sesuatu yang berguna sulit didapat. Serangga pemakan jantung ini sangat rapuh, tetapi bukankah kehidupan inang yang diparasitnya juga akan langsung menjadi rapuh? Canda Ji Qian. Benar. Jika serangga pemakan jantung masuk ke dalam tubuh, hidup dan mati inangnya hampir pasti ditentukan oleh takdir. Jika serangga pemakan jantung ingin membunuh inangnya pada pukul 3 pagi, ia tidak akan pernah hidup sampai pukul 5. Namun dunia ini adil. Serangga beracun yang begitu mengerikan tidak hanya langka dan rapuh, tetapi juga tumbuh di pegunungan Jiangnan yang dalam. Meskipun sebagian besar Jiangnan berupa dataran dan tidak banyak pegunungan yang dalam, tempat ini juga jarang dikunjungi orang dan tidak mudah ditemukan. Oleh karena itu, hanya sedikit orang yang bisa mendapatkan racun pemakan jantung, dan budidayanya pun lebih sulit. Jika tidak, jika semua orang bisa mendapatkannya, bukankah dunia akan kacau balau?
Catatan menunjukkan bahwa hanya ada sedikit sekte, keluarga, atau organisasi yang memiliki gu pemakan hati. Jumlah mereka bisa dihitung dengan jari. Mereka semua adalah sekte yang terkenal dan jujur. Selain itu, metode budidaya gu pemakan hati adalah rahasia inti dan mereka tidak akan pernah menyebarkannya. Ghost melanjutkan, satu-satunya penjelasan adalah seseorang diam-diam memperoleh metode budidaya tersebut dan kemudian diam-diam membudidayakan cacing gu. Mungkinkah itu mata-mata? Gumam Yesikai. Manipulator di balik pasar gelap di kota Hong Kong bukanlah orang biasa. Barang-barang yang ia jual langka dan kuat, dan kuncinya adalah mudah digunakan. Namun, racun pemakan jantung ini bukanlah produk industri. Meskipun Molly jenius, ia seharusnya tidak menjual benda seperti itu. Jika Anda benar-benar tidak yakin, Anda bisa bertanya, tetapi ada kemungkinan 90% bahwa racun itu tidak ada, jadi Yesike tidak menaruh kecurigaannya padanya. Karena gu pemakan jantung tumbuh di pegunungan Jiangnan yang dalam, bagaimana kalau kita pergi dan memeriksanya sendiri? Mungkin, seseorang di Jiangnan diam-diam memelihara gu ini, dan George membelinya dari mereka. Ji Qian menganalisis. Apa yang dikatakannya masuk akal. Karena gu pemakan jantung tumbuh di pegunungan Jiangnan yang dalam, orang-orang yang paling mungkin tahu cara membudidayakannya tentu saja penduduk setempat, terutama mereka yang tinggal di pegunungan, seperti beberapa penduduk pegunungan. Nona Dewa Bulan benar, kita harus pergi dan menyelidikinya sendiri, kata hantu setuju. Aku setuju dengan apa yang kau katakan, tapi aku khawatir akan sulit bagiku untuk pergi. Yesike sedikit malu. Jika ia pergi ke Jiangnan dengan gegabah, pasti akan menimbulkan kecurigaannya, terutama sekarang. Ketika Chen Yuxin mendengar bahwa Yesike akan menyelidiki, ia seperti kucing yang bulunya berdiri tegak, dan ia hampir menangis, membuat keributan, atau bahkan bunuh diri. Ia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk menenangkan suasana hatinya, kecuali ia menggunakan tipu muslihat, menyembunyikan kebenaran dari langit. Keluarga Chen, Xiao Xin, Xiao Kai, kamu akhirnya kembali. Ya, lagi pula tidak ada yang bisa dilakukan. Yesike menemukan kesempatan yang tepat dan tiba-tiba berkata, Xiao Xin, ayo kita pergi ke Jiangnan. Pergi ke Jiangnan, apa yang akan kamu lakukan di sana? Tanya Chen Yuxin penasaran. Pergilah mengunjungi kakek. Yesike melanjutkan, sejak kau melahirkan anak itu, kau belum mengunjunginya di Jiangnan. Sebagai generasi muda, kita harus lebih sering mengunjunginya. Masuk akal. Yah, karena akhir-akhir ini tidak ada kegiatan, ayo kita pergi lebih awal dan pulang lebih awal. Chen Yuxin tidak ragu dan langsung setuju. Chen Yaozu adalah kakek buyut Chen Yuxin dan mantan kepala keluarga Chen. Meskipun sekarang ia mengasingkan diri di pegunungan, ia masih memiliki pengaruh besar dalam keluarga Chen. Lagi pula, ia adalah tetua yang dihormati. Yesike selalu bersikap hormat saat bertemu dengannya dan tidak berani menentangnya. Baiklah, mari kita istirahat lebih awal dan kemudian berangkat. Lusa, Yesike dan Chen Yuxin membawa beberapa pengawal keluarga Chen dan naik pesawat ke Jiangnan. Sebenarnya, Chen Yuxin sesekali mengunjungi Chen Yaozu. Jika Chen Yaozu tidak menggunakan perangkat elektronik, mereka bisa melakukan panggilan video. Namun, sepertinya tidak ada sinyal di pegunungan Jiangnan yang dalam. Tentu saja, bukan hanya Chen Yuxin dan Yesike yang pergi ke pegunungan terpencil di Jiangnan, tetapi juga Ji Qian, Yuling, dan lainnya. Namun, mereka mengikuti tim keluarga Chen ke pegunungan. Misi mereka tentu saja untuk menyelidiki rahasia gu pemakan hati. Yesike berencana mengunjungi Chen Yaozu, lalu mencari alasan untuk pergi sendiri dan bertemu kembali dengan Ji Qian dan yang lainnya. Sekalipun Chen Yuxin keberatan saat itu, akan sulit baginya untuk mengatakannya dengan lantang. Layaknya saat pertama kali memasuki pegunungan, pepohonan di dekat tempat Chen Yaozu berlatih ditata berdasarkan 5 elemen dan 8 trigram. Meskipun pepohonan itu mati setelah ditata, orang yang tidak tahu jalan tidak dapat mendekati tujuannya, yaitu tempat Chen Yaozu berlatih. Bukan hanya orang asing yang tidak bisa masuk, bahkan orang-orang dari keluarga Chen pun tidak dikenal. Hanya keturunan langsung seperti Chen Yuxin yang mengetahuinya, sehingga para penjaga hanya bisa berjaga di luar. Yesike telah mencoba memahaminya sedikit, tetapi 5 elemen dan 8 trigram begitu mendalam sehingga ia merasa kurang berbakat, sehingga ia tidak dapat menguraikannya, sehingga ia hanya bisa mengikuti Chen Yuxin. Sepanjang jalan, ia diam-diam menghafal jalan tersebut, agar setidaknya ia tidak tersesat saat keluar nanti. Kakek. Ternyata Siner dan Xiaoye ada di sini. Chen Yaozu sedang minum teh dan membaca buku di meja batu di luar. Melihat kedua orang itu bergandengan tangan, ia perlahan berdiri untuk menyambut mereka. Kudengar kau punya anak. Bagaimana kabarmu? Apa semuanya baik-baik saja? Chen Yaozu langsung bertanya tentang Xiaoye Er. Sepertinya dia sangat peduli pada anak itu. Lagi pula, dia sudah tua dan selalu menyayangi generasi muda. Xiaoye Qi sangat sehat dan dalam kondisi prima.
Senior Gong sudah membaca raut wajahnya. Xiao Yeki memiliki bakat luar biasa dan pasti akan menjadi praktisi yang hebat di masa depan. Yah, Gong tua memang pembaca wajah terbaik. Karena dia bilang begitu, aku lega keluarga Chen tidak akan menolak. Chen Yaozu sangat senang mendengar hasilnya, dan raut wajahnya jelas jauh lebih santai. Ye Xike tidak tahu banyak tentang membaca wajah. Lagi pula, dia bukan berasal dari keluarga kaya. Dia hanyalah orang biasa. Dia juga dididik secara ilmiah sejak kecil, jadi dia skeptis tentang membaca wajah. Terlepas dari apakah itu benar atau salah, setidaknya itu kenyamanan psikologis. Namun, Chen Yaozu tampaknya sangat yakin. Mungkin, membaca wajah seperti ini benar-benar ada. Mereka bertiga mulai mengobrol, tetapi Chen Yaozu masih fokus pada Ye Yi kecil. Padahal, ia baru berusia beberapa bulan. Ye Xike tidak ingin Ye Yi menanggung beban seberat itu sejak lahir. Sebagai seorang ayah, ia hanya berharap Ye Yi dapat tumbuh dengan aman. Bab 1924. Setelah makan malam, Chen Yaozu dan Chen Yuxin pergi ke dalam gua, tampaknya untuk membahas urusan keluarga. Ye Xike kemudian pergi. Tujuan kedatangannya ke sini adalah untuk menyelidiki racun pemakan jantung di pegunungan yang dalam. Karena tidak ada orang di sekitar, ia bisa pergi dan bertemu dengan Jiqian dan yang lainnya. Meskipun ingin menghindari Chen Yuxin, ia tidak bisa begitu saja pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kalau tidak Chen Yuxin akan khawatir. Maka, Ye Xike sengaja menulis catatan dan meninggalkannya di meja luar. Dengan begitu, meskipun Chen Yuxin menyadari Ye Xike telah pergi, ia tidak akan terlalu cemas untuk mencari di gunung. Mengenai alasan kepergiannya, Ye Xike mengatakan bahwa ia hanya berkeliaran di sekitar gunung. Mengandalkan ingatannya saat memasuki gunung tadi, Ye Xike segera kembali melalui rute yang sama. Pegunungan yang dalam itu sangat luas, dan tidak seluruh area pegunungan ditutupi oleh formasi yang dibentuk oleh Chen Yaozu. Hanya gunung tempat ia berlatih yang memiliki formasi, jadi selama ia keluar, semuanya akan normal. Ye Xike datang ke tempat di mana dia dan Jiqian sepakat untuk bertemu, dan hantu serta penjaga rahasia sudah menunggu di sana. Maaf, aku terlambat, kata Ye Xike berulang kali. Tidak apa-apa, masih ada waktu, kata Jiqian ringan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Racun pemakan jantung tidak ditemukan di seluruh gunung. Kita tidak bisa mencari jarum di tumpukan jerami, tanya Ye Xike penasaran. Jangan khawatir, lihat siapa yang ada di sini. Jiqian tiba-tiba menunjuk seorang penjaga rahasia di sebelahnya. Dia tampak mungil, seperti perempuan. Ye Xike akhirnya melihatnya dengan jelas di bawah cahaya bulan yang redup. Wu Yan, kenapa kau di sini? Kenapa kau di sini? Ye Xike terkejut. Wu Yan langsung kembali ke Sekte Gu saat itu, jadi kenapa dia tiba-tiba datang ke sini, dan dia mengenakan pakaian penjaga rahasia. Kenapa, aku tidak boleh datang, atau... Kamu tidak mempersilakanku datang. Tidak, tentu saja aku harap kau datang. Ye Xike sangat terkejut. Dengan Wu Yan di sini, akan jauh lebih mudah menemukan Gu pemakan hati. Tapi aku benar-benar penasaran, kenapa kau memakai pakaian penjaga rahasia? Aku yang memintanya melakukan ini, jelas Jiqian, untuk menyembunyikan keberadaannya. Wu Yan adalah pemimpin Sekte Gu. Jika ada yang tahu keberadaannya, bisa jadi akan ada masalah yang tidak perlu, jadi aku memintanya untuk menyamar sebagai pengawal rahasia. Kalau aku tidak datang, kalian tidak akan bisa menemukan racun pemakan jantung meskipun kalian membalikkan gunung itu. Wu Yan mencibir. Baiklah, Wu Yan, aku berutang budi padamu lagi kali ini. Ye Xike tersenyum getir. Baru sekarang ia menyadari bahwa ia tampak maha kuasa, tetapi ia tampak tidak berguna. Kebetulan saja selalu ada orang yang membantunya. Ada yang datang langsung untuk membantu, sementara yang lain membantu diam-diam. Kau berutang banyak padaku, Bahkan nyawamu pun kuberikan. Wu Yan menusuk dadanya pelan dengan jarinya. Hal ini membuat Jiqian sedikit bingung. Ia tidak begitu mengerti, terutama karena Ye Xike belum pernah memberitahu siapapun tentang Gu kelahirannya. Oke, waktunya hampir habis. Gu pemakan jantung hanya aktif di malam hari. Kalau kita menunggu sampai fajar, kita tidak akan bisa menemukannya. Ayo cepat, kata Wu Yan dengan tenang. Karena mereka harus menemukan Gu pemakan jantung, mereka harus menyerahkannya padanya, seorang profesional, jadi semua orang mengikutinya dengan sendirinya. Ada cabang-cabang dan dedaunan yang rimbun di mana-mana di gunung yang dalam ini. Bisakah kau menemukannya? Tanya hantu itu penasaran. Racun pemakan jantung hanya bergerak larut malam. Bahkan, racun jenis ini sekarang sangat langka. Bahkan di pegunungan Jiangnan yang dalam sekalipun, racun ini mungkin tidak ditemukan, kata Wu Yan ringan. Jadi, semuanya tergantung keberuntungan. Ye Xike merasa sedikit kecewa ketika mendengar jawaban ini, tetapi ini adalah fakta objektif dan tidak ada gunanya mengeluh.
Ia hanya bisa berdoa agar lebih beruntung. Mungkin tidak. Jika kau cukup tahu tentang Gu pemakan jantung, kau bisa menghindari banyak jalan memutar dan kemungkinan menemukannya akan jauh lebih tinggi. Wu Yan melambaikan tangannya dan tiba-tiba berhenti. Ada apa? Kenapa kamu berhenti? Tanya Ye Shikai penasaran. Kau lihat itu apa? Wu Yan menunjuk ke depan. Ye Shikai mengambil senter dan menyorotkannya ke sana. Itu adalah sebuah gua, tidak terlalu besar atau terlalu kecil, cukup untuk dilewati dua orang berdampingan. Tingginya sekitar 3 meter. Apa maksudmu? Kebanyakan serangga pemakan jantung hidup di gua-gua yang dalam di pegunungan. Menemukan gua itu adalah langkah pertama menuju kesuksesan, kata Wu Yan sambil berjalan menuju gua, dan semua orang bergegas mengikutinya. Aku akan berjalan di depan, dan kalian semua mengikuti di belakang. Dua orang akan masuk berdampingan, menjaga jarak satu sama lain. Kemudian beberapa orang akan tetap di luar untuk menjaga pintu masuk gua. Aku tidak bisa menjamin apakah akan ada bahaya di dalam, jadi lebih baik berhati-hati, kata Wu Yan ringan. Baiklah, aku akan mengikutimu. Ye Shikai adalah orang kedua yang memasuki gua. Jika memang ada racun pemakan jantung di dalam gua, itu akan sangat berbahaya. Jika tidak hati-hati, bisa-bisa keracunan. Di antara semua orang yang hadir, hanya dia dan Wu Yan yang memiliki racun definisi kehidupan mereka sendiri untuk melindungi mereka, jadi mereka tentu saja berjalan di depan. Qian, Ghost, kalian berdua harus hati-hati, jangan sampai terjadi apa-apa, Ye Shikai mengingatkan. Yakinlah. Semua orang perlahan memasuki gua. Wu Yan tampak seperti orang yang memiliki penglihatan malam. Meskipun para praktisi memiliki penglihatan malam yang lebih baik daripada orang biasa, ia mampu berjalan di tanah datar tanpa bantuan cahaya di dalam gua yang gelap gulita dan tidak dapat melihat telapak tangannya di depan wajah. Ia jelas bukan orang biasa. Seolah-olah ia memiliki fungsi penglihatan malam bawaan. Gu pemakan hati suka air. Periksa dengan saksama apakah ada sumber air di dekatnya. Bagaimana mungkin ada air di dalam gua? Gumam Ye Shikai. Tiba-tiba, terdengar suara dari dalam gua, dan semua orang langsung waspada. Wus-wus. Sekelompok kelelawar terbang keluar dari dalam, dan semua orang menghela napas lega. Ternyata itu hanya sekelompok kelelawar. Baiklah, lanjutkan. 10 menit kemudian. Ledakan. Berhenti. Ye Shikai tiba-tiba berkata, apakah kamu mendengar suara apapun? Benar, kata Jikian lembut. Tadi, terdengar suara gemetar di dalam gua. Semua orang berhenti dan suasana begitu hening hingga mereka bisa mendengar suara napas. Ledakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Ye Shikai merasa panik. Ini pertanda krisis yang akan datang. Ledakan. Tiba-tiba, tanah di bawah kaki Ye Shikai dan Wu Yan runtuh seketika, selebar lebih dari 10 meter. Keduanya jatuh langsung tanpa pertahanan apapun. Bos. Tak bisa bicara. Jikian dan Ghost bergegas maju, tetapi ada jarak di antara mereka, dan insiden itu terjadi tiba-tiba, jadi mereka sama sekali tidak siap dan hanya bisa menyaksikan Ye Shikai dan Wu Yan jatuh ke dalam jurang. Jikian sangat cemas dan mengarahkan senternya ke bawah, tetapi kedalamannya tidak berdasar dan tidak dapat diprediksi. Cepat, bawa talinya ke sini. Perintah hantu itu segera. Bab 1925. Jikian sangat cemas, tetapi jurang itu begitu dalam sehingga bahkan seorang kultivator pun tidak berani turun dengan gegabah. Kalau tidak, siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Untungnya, penjaga rahasia membawa beberapa peralatan mendaki gunung, termasuk tali. Mereka bisa turun melalui tali, berharap jurang itu tidak terlalu dalam. Cepat, turunkan talinya. Beberapa penjaga rahasia bergegas maju dan menurunkan tangga tali. Jika panjangnya kurang, mereka menambahkan tangga tali lagi. Dengan demikian, panjangnya mencapai puluhan meter, yang seharusnya cukup. Tuan, situasi di bawah sana tidak jelas, jadi mari kita turun dulu. Seorang penjaga rahasia menawarkan diri, tetapi ditolak oleh Ghost. Jikian adalah yang pertama turun, dan yang lainnya memasang tangga tali di atasnya. Ghost juga turun bersama beberapa penjaga rahasia kepercayaannya. Tidak ada yang tahu seberapa dalam di bawah sana, atau apakah ada sesuatu yang berbahaya. Jika ada, Ye Shikai dan Wu Yan akan berada dalam situasi yang sangat buruk. Di bawah jurang, Ye Shikai dan Wu Yan perlahan membuka mata mereka. Sekalipun itu jurang, jatuh darinya hanya butuh 10 detik, tapi 10 detik ini terasa seperti setahun. Kedua pria itu terduduk. Sekalipun mereka seorang kultivator, mereka mungkin akan terbunuh tanpa tubuh utuh jika jatuh ke tempat sedalam itu. Namun, Ye Shikai sudah mengambil tindakan pencegahan. Kau membawa bantalan udara, kata Wu Yan ringan sambil duduk di atas bantalan udara. Keduanya jatuh di atas bantalan udara yang tebal. Meskipun masih sedikit sakit, itu tidak serius. Tulang dan organ dalam mereka tidak terluka. Tentu saja. Ye Shikai menggoyangkan cincin penyimpanan di tangannya. Itu hanyalah sebuah kotak harta karun.
Yesike memasukkan banyak barang ke dalamnya, termasuk perlengkapan pertolongan pertama. Misalnya, bantalan udara tiup terkompresi ini hanya membutuhkan waktu seperempat detik dan dapat mengembang menjadi kasur besar. Karena dapat dipompa, orang yang jatuh di atasnya dapat terhindar dari cedera semaksimal mungkin. Sebenarnya, aku bisa saja menggunakan energi batinku untuk melakukan jurus cahaya tadi, tapi aku tidak bereaksi. Wu Yan sedikit tersipu. Oke, ini kecelakaan, bukan apa-apa. Lagi pula, bukankah kita aman sekarang? Yesike melambaikan tangannya. Seorang master di tahap fusi memang bisa menggunakan keterampilan cahaya untuk meluncur, tetapi insiden tadi terjadi tiba-tiba dan tidak ada tempat untuk meletakkan kakinya dan mengerahkan tenaga, jadi wajar saja jika ia hanya bisa jatuh. Kian, hantu. Yesike mengeluarkan pengeras suara besar dan berteriak keras di atas. Meskipun area yang runtuh itu lebarnya lebih dari 10 meter, lebarnya cukup untuk membentuk gema. Yesike berharap untuk melaporkan keselamatan kepada orang-orang di atas, tetapi suaranya seperti batu yang tenggelam ke laut dan tidak ada respons. Di sini sangat dalam, belum lagi suaranya tidak bisa sampai ke atas. Bahkan jika kau menggunakan senter berdaya tinggi di sini, kau tidak bisa melihat ke atas sana, kata Wu Yan dengan suara dingin. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya Yesike. Begini, tempat kita sekarang bukanlah lubang yang dalam, melainkan sebuah lorong, yang berarti pasti ada sesuatu di dalamnya. Daripada duduk di sini menunggu kematian dan membuang-buang waktu, lebih baik kita masuk dan melihat-lihat. Mungkin kita akan menemukan sesuatu yang lain, kata Wu Yan. Apa yang kau katakan masuk akal. Ayo cepat pergi. Yesike mengangguk, dan mereka berdua berjalan masuk. 10 menit kemudian. Tidak mungkin, benar-benar ada sumber air. Kedua pria itu menatap pemandangan di depan mereka dan tak kuasa menahan rasa takjub. Pohon besar di depan mereka pasti setinggi 100 meter, dan tumbuh di gua yang gelap ini. Kedua pria itu berjalan melewati lorong, dan tempat itu tiba-tiba menjadi terbuka, tanah datar dengan pohon menjulang tinggi di tengahnya. Benar-benar, dunia yang berbeda. Yesike mengamati dengan saksama dan menemukan bahwa sebenarnya ada sungai yang mengalir di sekitar pohon besar itu. Tentu saja, itu hanyalah sungai kecil, atau aliran air, seperti parit di luar tembok kota, yang mengelilingi pohon besar itu. Apa ini? Tanya Yesike penasaran. Mungkin, inilah yang kita dapatkan hari ini. Wu Yan tiba-tiba tersenyum. Menurut catatan tentang gu pemakan jantung, pohon jenis ini adalah tempat berkembang biak terbaik bagi gu pemakan jantung. Jadi, serangga pemakan jantung itu mungkin ada di sini, kata Yesike penuh semangat. Sangat mungkin. Sungguh ajaib pohon setinggi itu bisa tumbuh di gua ini, dan pohon itu memenuhi syarat tumbuhnya semua racun pemakan jantung. Racun pemakan jantung ini sangat mungkin tumbuh di pohon itu. Wu Yan mengangguk dan berkata, kalau begitu kau harus hati-hati. Pasti ada begitu banyak racun pemakan jantung di pohon sebesar ini. Yesike sedikit waspada. Jika ia tak sengaja terkena racun itu, ia bahkan mungkin tak bisa menyelamatkan nyawanya sendiri. Jangan khawatir, hanya serangga pemakan jantung yang belum dewasa yang akan tersisa di pohon. Lagi pula, serangga kelahiranmu masih ada di dalam tubuhmu. Wu Yan melambaikan tangannya. Untuk berjaga-jaga, Yesike masih menggunakan kain kasa untuk menutupi telinga, hidung, dan mulutnya agar serangga itu tidak masuk ke tubuhnya dari sini. Aku ingin naik dan melihatnya. Wu Yan melompat dan langsung naik ke pohon, tetapi Yesike tidak berani mengikutinya. Wu Yan adalah pemimpin sekte Gu dan ahli di bidang ini. Dia tidak berani naik sembarangan. Bagaimana jika pohon itu penuh dengan serangga Gu? Bukankah dia akan tamat? Tentu saja, Yesike tidak berani mengambil risiko, jadi dia hanya berjalan-jalan. Apa ini? Yesike merasa tersandung sesuatu. Ia mengambil senter dan melihat kursi kayu. Bagaimana mungkin ada hal seperti itu? Gumam Yesike. Kursi kayu ini jelas buatan manusia. Dengan kata lain, seseorang pasti pernah berada di sini, atau bahkan pernah tinggal di sini. Yesike memikirkannya dengan saksama. Karena ada orang di sini, berarti pasti ada beberapa hal berharga di sini, dan satu-satunya yang berharga adalah serangga beracun itu. Berdasarkan spekulasi ini, pasti ada serangga beracun di pohon ini. Wu Yan, hati-hati. Yesike mengingatkan dengan keras, dan Wu Yan melompat turun dengan ringan. Ada apa? Lihat kursi ini, lanjut Yesike, itu berarti pasti ada seseorang di sini, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah sarang serangga beracun. Memang, aku baru saja melihat ada racun pemakan jantung di pohon ini, kata Wu Yan sambil membuka telapak tangannya. Di telapak tangannya, ada serangga beracun seukuran semut. Hei, kenapa kau memegang ini erat-erat? Yesike begitu ketakutan hingga ia mundur beberapa langkah, seperti seorang gadis kecil yang melihat laba-laba besar di tangan seorang anak laki-laki. Kenapa kamu begitu takut?
Wu Yan mengeluarkan botol kecil dan memasukkan serangga beracun ke dalamnya. Tentu saja aku takut. Bagaimana kalau aku diracuni serangga beracun? Bukannya Yesike takut, tapi hal ini memang bisa berakibat fatal. Masih banyak serangga di sana. Sepertinya ini berkah tersembunyi bagi kita. Wu Yan tampak sedikit bersemangat. Ia lebih bersemangat melihat serangga aneh dan ganjil ini daripada seorang gadis biasa yang menerima perhiasan atau kosmetik. Bersambung.